Kabar baik menghampiri Manchester United dengan Andre Onana sudah berlatih kembali usai mengalami cedera hamstring. Ia berpeluang fit untuk bisa tampil lawan Arsenal. Manchester United bakal memulai kiprah di Liga Inggris 2025-2026 dengan langsung menghadapi lawan berat yaitu Arsenal. Duel MU versus Arsenal berlangsung di Old Trafford, Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Kabar baik hadir untuk MU menjelang laga ini. Andre Onana kembali berlatih dengan setan merah dalam persiapan untuk menghadapi The Gunners. Penjaga gawang asal Kamerun ini sebelumnya harus menepi akibat cedera hamstring. Cedera tersebut membuat Onana hanya tampil dalam satu laga pramusim MU. Hal tersebut terjadi kala MU kalah dari ASEAN All-Star 0-1. Dikutip dari Manchester Evening News, Onana kemungkinan besar sudah fit di laga melawan Arsenal. Mantan kiper Inter Milan ini sebelumnya juga sudah menegaskan tekadnya segera pulih untuk bisa berlaga di laga perdana Liga Inggris 2025-2026. Saya merasa baik, saya merasa luar biasa, beberapa minggu ini memang sulit, tapi ya, semoga saja saya bisa kembali di awal musim. Saya menikmati latihan bersama para pemain dan kami sangat menantikannya, ujar Onana dikutip dari Yahoo Sports. Onana tampaknya masih akan jadi andalan utama manajer Ruben Amorim di bawah Mistar jika fit. Pada musim lalu, pemain 29 tahun jadi kiper nomor 1 MU. Onana tampil dalam 50 laga The Red Devils di semua ajang musim lalu. Meski penampilannya tak terlalu menjanjikan dengan kebobolan 65 gol dan hanya mencatatkan 11 clean sheet. MU masih memiliki Altay Bayindir dan Tom Heaton sebagai pelapis Onana. Penampilan keduanya juga cukup baik di pramusim kala Onana absen. MU tak pernah kalah di pramusim selepas Onana cedera dengan Bayindir dan Heaton bergantian di bawah Mistar. Dear fans MU, mending Onana yang main lawan Arsenal atau beri kesempatan Bayindir dan Heaton tampil, nih. Inter Milan mulai mengamati peluang mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United musim panas ini. Meski begitu, Ademola Lookman dari Atalanta masih menjadi target utama bagi klub asal Milan tersebut. Sancho baru saja menyelesaikan masa peminjaman di Chelsea dan kembali ke MU. Performanya di London cukup solid, termasuk gol di final Conference League, tapi Chelsea tidak mengambil opsi permanen. MU ingin melepas Sancho karena dia bukan bagian dari rencana utama. Dilaporkan Sport Italia, Inter sudah menjalin kontak dengan agen Sancho, tapi sejauh ini masih sekadar penjajakan. Inter Milan melakukan komunikasi awal dengan agen Sancho, tetapi belum ada penawaran resmi. Mereka masih mengamati situasi tanpa membuat keputusan cepat. Sancho adalah pemain berpengalaman dan berkualitas, tapi performanya belum stabil di MU. Masa peminjaman di Chelsea cukup membantu, tapi belum menjamin kepindahan ke Inter. Sancho dipandang sebagai alternatif jika upaya mendatangkan Lookman menemui hambatan. Kontak dengan Sancho lebih sebagai opsi cadangan saat ini. Ademola Lookman menjadi incaran utama Inter untuk memperkuat lini depan mereka. Klub percaya Lookman memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan dan potensi berkembang yang besar. Jika negosiasi dengan Atalanta tidak berhasil, barulah Inter akan mengalihkan perhatian ke Sancho. Prioritas mereka tetap mendatangkan Lookman sebagai solusi utama. Inter memilih pendekatan hati-hati dalam urusan transfer supaya keputusan tepat. Walau Sancho menarik, Lookman tetap yang paling diutamakan untuk Nerazzurri. Sebuah komitmen menarik datang dari Benjamin Sesko. Striker anyar setan merah itu berjanji akan berusaha mencetak banyak gol melalui sundulan. Sesko menjadi amunisi baru lini serang Manchester United. Sang striker didatangkan dengan harga mahal dari RB Leipzig. Striker berusia 22 tahun ini punya reputasi gemilang selama membela RB Leipzig. Ia dikenal sebagai salah satu penyerang yang efisien dalam memanfaatkan peluang. Tak hanya itu, Sesko juga punya keunggulan dalam duel udara, sehingga ia kerap mencetak gol lewat kepala. Kini, ia berharap bisa mengulangi kesuksesan yang sama di MU. Dalam wawancaranya bersama MUTV, Sesko mengaku sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam duel udara di kotak penalti lawan. Karena itu, ia mempersilahkan para gelandang MU untuk lebih sering memberikan umpan silang, karena ia akan berusaha sekuat tenaga mengubahnya menjadi gol. Tentu, saya akan sangat senang jika saya diberi banyak umpan silang, saya akan berada di sana untuk menyelesaikan umpan silang itu, ujar Sesko. Selain mahir dalam duel udara, Sesko juga membeberkan kelebihan lain yang dimilikinya sebagai striker. Ia mengklaim dirinya mampu membaca celah dengan cerdik di antara barisan pertahanan lawan, sehingga siap menjadi ujung tombak MU. Saya adalah pemain yang selalu siap untuk berada di depan dan menyerang. Jika ada ruang di lini pertahanan lawan, saya akan berada di sana, tegasnya. Sesko kemungkinan besar akan segera melakukan debutnya di tim utama Manchester United akhir pekan ini. Setan merah akan menjamu Arsenal di Old Trafford, dan Sesko berpeluang besar dimainkan oleh Ruben Amorim dalam laga tersebut. Kabar gembira datang untuk Manchester United. Lisandro Martinez, bek andalan setan merah, dikabarkan semakin dekat dengan Komeback setelah lama absen karena cedera. Martinez telah menjadi pilar penting di lini pertahananmu sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam. Kehadirannya di jantung pertahanan selalu memberikan ketangguhan yang sulit ditandingi. Sayangnya, di awal tahun lalu, bek asal Argentina itu mengalami cedera lutut parah yang memaksanya absen dalam waktu cukup lama. Namun kini, kabar baik datang untuk para penggemar Man United. Sang bek dilaporkan tidak lama lagi akan merumput lagi bersama setan merah.
Menurut laporan Manchester Evening News, pemulihan cedera Martinez menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sepanjang musim panas ini, ia telah menjalani latihan mandiri secara intensif, termasuk sesi kebugaran di gym. Yang lebih menggembirakan, pada awal pekan ini, Martinez untuk pertama kalinya sudah kembali berlatih di lapangan rumput. Ini menjadi pertanda baik bahwa comeback-nya di tim utama MU tidak akan lama lagi. Pertanyaan besar sekarang adalah kapan tepatnya Martinez akan kembali memperkuat MU? Tim pelatih dan medis MU disebut tidak ingin terburu-buru memainkannya. Mereka tak ingin mengambil risiko cedera kambuh yang bisa membuatnya absen lebih lama lagi. Namun, secara realistis, tim medis memperkirakan Martinez akan sepenuhnya pulih setelah jeda internasional September tahun 2025 nanti. Setelah itu, ia akan diintegrasikan secara bertahap ke dalam skuad utama. Comeback-nya Martinez tentu menjadi angin segar bagi MU, terutama karena mereka kehilangan Jonny Evans dan Victor Lindelof di musim panas ini, tanpa mendatangkan penggantinya. Kehadirannya kembali akan memperkuat pertahanan MU yang sempat goyah tanpa sosoknya. Raksasa Premier League, Manchester United kembali membuat gebrakan di awal musim dengan meluncurkan seragam ketiga mereka untuk musim 2025-2026. Palet warna hitam, emas, dan biru dipertahankan sebagai identitas kuat dari jersey era tersebut. Namun, demi menyesuaikan tren dan kenyamanan modern, desainnya mendapat sentuhan pembaruan. Kera tegak yang menjadi ciri khas Cantona kini diganti dengan kera velum lembut, dihiasi garis kuning dan biru yang memberi kesan lebih segar. Meski mengalami perubahan, detail klasik tetap dijaga. Garis-garis vertikal tipis tetap menghiasi bagian badan kaos, logo retro Adidas trefoil menghiasi sisi kanan dada, sementara lencana klub berukuran besar disulam mencolok di sisi kiri. Elemen-elemen ini membuat jersey anyar tersebut tetap membawa aura era kejayaan United di pertengahan 90-an. Jersey ini juga mengingatkan pada salah satu momen paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah sepak bola Inggris. Pada Januari tahun 1995, Eric Cantona melakukan aksi Kung Fu Kick ke arah seorang pendukung Crystal Palace di Selhurst Park. Aksi tersebut membuatnya dijatuhi hukuman larangan bermain selama 9 bulan. Meski penuh kontroversi, momen itu justru mengukuhkan citra Cantona sebagai sosok karismatiki yang tak terlupakan di Old Trafford. Untuk memperkenalkan seragam ini, Manchester United menggandeng legenda klub lainnya, Dimitar Berbatov, sebagai bintang dalam video promosi. Berbatov tampil dalam setting dojo, seolah menjadi guru seni bela diri yang mengajarkan disiplin dan teknik kepada para pemain muda. Meski fokus promosi lebih banyak tertuju pada Berbatov, semangat dan inspirasi di balik desain ini jelas berasal dari sosok King Eric. Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Benjamin Sesko untuk musim ini. Striker asal Slovenia tersebut akan menggunakan nomor 30, angka yang juga setia ia kenakan selama memperkuat Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Keputusan ini diambil segera setelah kepindahannya ke Old Trafford tuntas, dengan biaya transfer mencapai 74 juta pound atau setara 1,5 triliun rupiah. Nomor 30 bukanlah angka yang punya sejarah gemilang di skuad Setan Merah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya segelintir pemain yang pernah mengenakannya, di antaranya Matteo Darmian, Guillermo Varela, Richie De Laet, dan kiper cadangan Nathan Bishop yang terakhir memakainya pada 2023 sebelum hengkang. Sempat dipilih oleh rekrutan anyar Diego Leon di awal kedatangannya, nomor tersebut akhirnya diberikan kepada Sesko, sementara Leon kini berganti mengenakan nomor 35. Meski nomor ini tidak memiliki reputasi besar di United, Sesko tetap membawa ekspektasi tinggi. Musim lalu, penyerang berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama RB Leipzig, mencetak 21 gol di semua kompetisi. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan manajemen United rela menggelontorkan dana besar untuk memboyongnya ke Old Trafford di musim panas ini. Apalagi, Sesko dikenal memiliki postur ideal, kekuatan fisik, dan kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan. Sesko kini hanya memiliki waktu kurang dari sepekan untuk mempersiapkan diri jelang laga pembuka Premier League 2025/26 kontra Arsenal, yang akan digelar pada minggu mendatang. Sang manajer, Ruben Amorim, tengah menilai opsi terbaik untuk lini depannya, dan Sesko berpeluang besar menjadi bagian dari trio serangan anyar bersama Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Gelandang baru Arsenal, Martin Zubimendi, menyelipkan pesan terselubung untuk Manchester United usai kemenangan besar The Gunners di ajang Emirates Cup. Ucapan tersebut jadi sinyal ancaman menjelang bergulirnya Premier League. Martin Zubimendi menganggap kemenangan atas Bilbao sebagai penutup manis pramusim. Namun, ia mengingatkan bahwa Arsenal belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Gelandang berusia 25 tahun itu pun mengarahkan pesannya kepada Manchester United, lawan pertama The Gunners di Premier League. Menurutnya, tim masih menyimpan potensi besar untuk meraih kemenangan di laga penting tersebut. Ini adalah akhir pramusim yang baik, tetapi yang terbaik masih akan datang. Pada akhirnya, Liga adalah Liga, serunya di laman resmi Arsenal. Kami suka bersaing, kami suka menang, saya sangat senang ini dimulai sekarang, sambung Zubimendi.
Sejak resmi meninggalkan Real Sociedad di bursa transfer musim panas ini, Zubimendi mengaku proses adaptasinya berjalan mulus di London Utara. Ia merasa disambut hangat oleh rekan setim dan seluruh staf klub. Atmosfer positif yang tercipta di ruang ganti dan lapangan membuatnya cepat menyatu dengan filosofi bermain Mikel Arteta. Menurut Zubimendi, hal ini akan membantu performanya tetap konsisten sepanjang musim. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Harry Kane dari Bayern Munich pada bursa transfer musim dingin 2026. Sejak bergabung dengan Bayern Munich, Harry Kane berhasil mengakhiri kutukan trofinya dengan meraih gelar Bundesliga. Performa individunya pun tidak pernah menurun, dengan torehan 85 gol dan 26 assist dalam hampir 100 penampilan. Namun, di tengah kesuksesan tersebut, masa depan Kane di Jerman dikabarkan tidak pasti. Kehadiran Benjamin Sesko di Manchester United dan kegagalan Dominic Solanke di Tottenham membuat kedua klub Inggris itu melihat Kane sebagai solusi yang sempurna untuk lini serang mereka. Klausul rilis senilai 56 juta pound yang akan aktif pada Januari menjadi faktor krusial dalam saga transfer ini. Angka tersebut relatif terjangkau untuk striker kelas dunia seperti Kane. Kini, semua tergantung pada keputusan sang pemain. Akankah ia memilih untuk bertahan di Jerman dan melanjutkan dominasinya, atau ia akan kembali ke Inggris untuk memulai babak baru, baik bersama Manchester United atau kembali ke pelukan Tottenham? Waktu akan menjawab kemana Harry Kane akan berlabuh.